Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Bismar Ginting SHMH selaku Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Kontributor dan Wartawan, yang badan hukumnya hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 4 Februari 2022, telah disetujui dan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM melalui kantor notaris yang ada di Indonesia. Bahwa perkenalkan, sebelum kami memiliki gelar sarjana hukum maupun magister hukum, kembali kepada tahun 99, kami bergabung sebagai wartawan di Jakarta maupun Jabodetabek. Dalam perjalanan karir kami di wartawan, sejak tahun 99 kami tertarik untuk menimba ilmu, berkuliah. Lalu kami putuskan mengambil Fakultas Hukum di tahun 2002. Dan tahun 2006 kami selesai Fakultas Hukum dan menyandang gelar sarjana hukum. Tahun itu juga kami akhiri karir kami sebagai wartawan. Lalu tahun 2008 kami menyandang ataupun memperoleh izin sebagai advokat. Lalu kami beracara mulai tahun 2009, dan 2009 tersebut kami mendirikan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. Namun dalam perjalanan berdirinya Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, bersama-sama dengan beberapa advokat ataupun pengacara yang ada, tahun 2013 Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia melakukan verifikasi terhadap semua LBH di seluruh Indonesia, dan pada saat itu LBH kami lulus verifikasi 2014. Perintah dari Kementerian Hukum dan HAM, LBH tersebut namanya harus dirubah karena tidak bisa hanya kata masyarakat. Boleh menggunakan masyarakat, tetapi masyarakat spesifikasi. Misalnya sebut masyarakat Medan, atau masyarakat Jakarta, atau masyarakat Bandung, atau masyarakat Depok, atau masyarakat Bogor. Tidak boleh hanya kata masyarakat. Berangkat dari itu kami rubah itu akta dan nama LBH tersebut. Kami buat menjadi Perkumpulan Bantuan Hukum Sinar Pagi. Dalam perjalanan itu, LBH Perkumpulan Bantuan Hukum Sinar Pagi, banyak masyarakat yang meminta bantuan hukum ke PBH Sinar Pagi tersebut, tetapi hampir 100% masyarakat yang tidak mampu. Puluhan pengaduan mereka, bahkan mungkin kami sebut 100 juga ada, yang pengaduan masyarakat tersebut mengendap. Mungkin masyarakat tahu mengendapnya di mana. Untuk itu, karena saat itu nama organisasi kami yaitu Perkumpulan Bantuan Hukum Sinar Pagi, menurut kami terlalu kecil karena hanya beberapa orang wartawan yang bergabung di situ dan hanya beberapa orang pengacara yang bergabung di situ. Maka kami punya inisiatif untuk membentuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Kontributor dan Wartawan ini. Harapan kami
Ke depan LBH ini akan dibuka cabang di seluruh Indonesia. Di mana ada Polres, kita akan buka cabang di situ. Di mana ada pengadilan negeri, kita akan buka cabang di daerah itu. Siapa-siapa yang punya kewenangan untuk menjadi pengurus, karena ini sifatnya adalah yayasan, maka diserahkan kepada ketua umum dan sekretaris atau pengurus yang ada. Untuk itu kami sudah putuskan bahwa yang berhak menjadi pengurus pada cabang LBH ini ke depan yaitu harus wartawan, minimal pendidikan SMU, gemar berorganisasi, loyalitasnya tinggi, dan mampu menyerap pengetahuan hukum yang akan kami ajarkan. Untuk itu, kepada rekan-rekan wartawan di seluruh Indonesia, mari kita bersama-sama bergabung di sini. Mari kita wujudkan keinginan masyarakat, wujudkan keinginan publik, khususnya masyarakat yang tidak mampu mencari keadilan, yang notabene-nya pengaduan-pengaduan mereka masih mandek. Di mana mandeknya pengaduan tersebut? Mungkin publik, masyarakat, teman-teman wartawan pasti mengetahui di mana mandeknya. Kenapa mandek? Juga teman-teman pasti tahu. Publik juga tahu. Kami melihat profesi wartawan dapat menembus batas, bisa bertemu langsung dengan penyidiknya, bisa bertemu dengan kanitnya, bisa bertemu dengan kapolseknya, bisa bertemu dengan kasatnya, bisa bertemu dengan kapolresnya, bisa bertemu dengan direktur di tingkat Polda, bisa bertemu dengan kapoldanya, bisa bertemu dengan kabak reskrim, bisa bertemu dengan kapolri, dan juga bisa bertemu dengan presiden sama sekali. Maka dengan profesi yang mulia ini, yang dapat menembus semua batas ini, harapan kami penegakan hukum yang diinginkan oleh masyarakat yang tidak mampu tadi bisa kita wujudkan melalui kita konfirmasi langsung pihak-pihak penyidik atau pihak-pihak yang kami sampaikan tadi. Inilah yang melatar belakangin pemikiran kami untuk membentuk yayasan lembaga bantuan hukum ini. Karena dalam perjalanan karir kami selaku aktivis di lembaga bantuan hukum ataupun sebagai advokat, yaitu mulai tahun 2008 sampai tahun 2022 ini, begitu banyak keluhan masyarakat, begitu banyak keluhan pencari keadilan, begitu banyak keluhan klien kami. Bukan berarti klien ini memiliki uang. Disebut klien kadang-kadang orientasi publik seolah-olah uangnya ada. Perlu diketahui, ya, sampai hari ini begitu banyak yang minta bantuan hukum ke kami. Itulah yang mendasari teman-teman wartawan kami untuk mendirikan yayasan ini. Untuk itu sekali lagi, dengan ridho yang maha kuasa, dengan akal sehat kita, dengan jiwa sosial yang tinggi kita, mari kita bergabung di sini agar harapan pendiri bangsa ini benar-benar dapat tercapai, agar harapan masyarakat pencari keadilan dapat tercapai. Jangan lagi masyarakat berpikir bahwa hukum itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Diharapkan ke depan mari kita bersama-sama benahi penegakan hukum ini, benahi sistem hukum di NKRI sehingga hukum itu tajam ke atas dan tajam juga ke bawah. Keadilan yang diharapkan oleh masyarakat dapat terwujud. Inilah harapan kami kepada teman-teman wartawan. Mari kita bergabung, mari kita jawab pertanyaan, jawab harapan masyarakat, jawab harapan publik. Apabila teman-teman berkenan bergabung dengan kami, untuk itu silahkan dapat menghubungi kami di nomor WA
0812 1969 8001. Dalam kesempatan ini kami berdoa buat teman-teman wartawan. Kami berdoa kepada masyarakat Republik Indonesia agar semua dalam keadaan sehat, agar semua diberikan rezeki yang melimpah. Kami juga berdoa kepada semua Kapolsek yang ada di NKRI, Kapolres yang ada di NKRI, demikian juga kepada Kapolda yang ada di NKRI, terkhusus buat Kapolri, yang lebih khusus kepada Presiden Republik Indonesia. Mari Bapak Presiden, mari lihat penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Jangan hanya melihat persoalan-persoalan korupsi. Persoalan korupsi memang banyak, tetapi persoalan pidana yang notabene-nya menyentuh masyarakat yang tidak mampu toh lebih banyak. Untuk itu, apabila Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melihat penegakan hukum saat ini khususnya di pidana umum, kami yakin beliau akan tergerak untuk membenahi ini sehingga keadilan yang diinginkan oleh masyarakat dapat terwujud sebagaimana mestinya. Hal ini tentu semua sudah dijamin oleh konstitusi. Dalam konteks membuat statement ini juga, dalam konteks membuat keterangan ini juga, pernyataan ini juga, semua sudah dijamin oleh konstitusi. Namun demikian, apabila ada kata-kata kami yang dapat menyinggung organ, lembaga, instansi, orang per orang, atau person pun sama sekali, kami mohon maaf. Tidak ada tujuan kami menjelekkan, tidak ada tujuan kami menyudutkan, tetapi tujuan kami, mari kita benahi hukum, mari wartawan bergabung di sini, di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ini, agar dapat kita mendorong penegak hukum bekerja sesuai dengan koridor yang berlaku. Inilah harapan kami, kiranya kita semua dapat berbakti untuk nusa dan bangsa. Hal ini untuk anak dan cucu kita di kemudian hari. Inilah yang bisa kami sampaikan. Inilah yang bisa kami mohonkan kepada rekan-rekan wartawan dimanapun berada. Sehat dan sukses kita terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.